Di negeri yang luas ini, jalan bukan hanya penghubung antar kota, jalan adalah panggung. Tempat ratusan ribu pengemudi dan awak bus bertaruh nyawa, mengejar waktu, dan membangun hubungan sosial yang tak terlihat mata. Dalam video kali ini, kita akan menyusuri kisah legendaris dari dunia bus Indonesia. Bukan hanya rutenya yang ekstrem, tapi cerita di balik setir yang membuatnya begitu istimewa. Pertama, PO Murni Jaya, penakluk pegunungan selatan Jawa. Kita mulai dari selatan Jawa Tengah, daerah yang dipenuhi pegunungan kapur dan tanjakan curam. Tempat PO Murni Jaya menjadikan medan berat sebagai bagian dari rutinitas harian. Murni Jaya didirikan pada tahun 1980 dan tumbuh besar sebagai salah satu operator akap yang melayani Jakarta, Wonosari, Yogyakarta, Purwokerto, rute-rute yang terkenal tidak bersahabat untuk kendaraan besar. Awalnya, PO ini menggunakan armada lawas Mercedes-Benz dengan bodi sederhana. Namun, yang membuat PO ini istimewa adalah komitmennya terhadap jalur selatan. Jalur yang sering ditinggalkan karena risiko tinggi. Jalur utama Murni Jaya melewati kawasan Bunder, Patuk, Gunung Kidul, dengan jalan sempit, tikungan tajam, dan tanjakan yang bisa mencapai kemiringan lebih dari 30 derajat. Salah satu kisah terkenal adalah saat seorang sopir Murni Jaya, Pak Sumadi, harus menyelamatkan satu bus penuh penumpang yang remnya blong di turunan Sambeng. Dengan refleks cepat, ia menabrakkan bus ke sisi bukit kecil, menyelamatkan semua penumpang dari kemungkinan jatuh ke jurang. Kedua, PO Mira, penguasa lintas Jawa Tengah Timur, dari Gunung Kidul yang penuh tanjakan. Kita bergeser ke jalur tengah yang menghubungkan jantung Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebuah jalur sibuk, padat, dan penuh tantangan. Yogyakarta, Surabaya, Malang. Inilah wilayah kekuasaan PO Mira. Rute legendaris, Yogya, Solo, Sragen, Madiun, Nganjuk, Surabaya, Malang. Rute ini mungkin tampak standar, tapi siapapun yang pernah melintasinya di malam hari tahu, jalan ini penuh jebakan. Persimpangan padat tanpa lampu, jalan provinsi sempit yang sering dilewati truk-truk besar, penyeberang dadakan, pasar tumpah, dan kabut tipis dini hari di daerah pegunungan. Para sopir PO Mira harus jeli dan waspada. Terlebih karena jadwalnya ketat dan waktu tempuh tak boleh molor. Salah satu kisah legendaris datang dari Pak Darsono, sopir senior yang pernah menyelamatkan busnya dari tabrakan dengan truk tronton remblong di daerah Wilangan. Uniknya, Mira dikenal dengan prinsip cepat tapi tidak ugal-ugalan. Mereka menanamkan filosofi ini ke semua sopir melalui pelatihan rutin. Bahkan kru diberi pelajaran etika komunikasi, mengingat banyak penumpang mereka adalah wanita dan lansia. Ketiga, PO Safari Dharma Raya, penakluk jalur pantai utara dan selatan Bali. Di balik keindahan pariwisata Bali, ada jalur transportasi ekstrim yang tak banyak orang tahu, dan di sanalah PO Safari Dharma Raya menjadi legenda. Didirikan di Temanggung dan berekspansi ke berbagai kota besar, PO ini awalnya dikenal sebagai Eka Mira Group. Sebelum pecah dan berdiri sendiri, Safari Dharma Raya memiliki banyak rute, namun yang paling terkenal adalah jalur Jakarta, Denpasar, Singaraja. Jalur ini penuh lika-liku, dari padatnya jalur Pantura, menyeberang laut, hingga medan ekstrem di utara Bali. Setelah tiba di Gilimanuk, bus tak langsung menuju Denpasar. Beberapa rute lanjut hingga Singaraja dan Karangasem, melintasi perbukitan curam, turunan tajam, dan jalan hanya cukup satu kendaraan. Salah belok bisa masuk jurang atau sawah. Dalam sebuah wawancara internal, sopir Safari Dharma Raya pernah bercerita bagaimana ia harus bermalam di bus bersama 45 penumpang karena longsor menutup jalan arah Singaraja. Jalur ekstrem bukan cuma uji nyali sopir, tapi juga uji keselamatan seluruh penumpang. Kalau kamu pernah lewat jalur kayak gini, pasti tahu rasanya. Tulis di komentar, jalur ekstrem mana yang paling bikin kamu deg-degan? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan video seru dan bermanfaat lainnya.